Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Devi Ambar Putri Yuliana Ningsih, mahasiswa semester 4 Prodi PAI dengan NIM 221125554. Tujuannya dibuat podcast ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah profesi guru PAI. Nah, sini sekarang kita sudah bersama dengan Ustazah Mika. Masya Allah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Ustazah. Gimana Ustazah kabarnya? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk pada inti podcast kali ini ya Ustazah, boleh diceritakan sedikit mengenai profil Ustazah dan latar belakang pendidikan Ustazah. Sebelumnya selamat sore Ustazah Devi. Perkenalkan, saya Mika Alfianita. Saat ini saya sedang menjadi seorang pendidik dan sedang mendidik di sekolah kelompok bermain Asalam Soko. Jadi letaknya itu ada di Soko dan termasuk sekolah di bawah naungan Yayasan Asalam Soko. Latar belakang saya sebenarnya kalau untuk di KB atau kelompok bermain atau PAUD itu seharusnya adalah sarjana PAUD atau sarjana yang linearnya adalah di PAUD atau TK. Tapi saya latar belakangnya adalah pendidikan guru madrasah ibtidaiyah atau biasanya di MI atau di SD. Nah, latar belakang saya masuk di KB ini sebenarnya begini ya. Pendidik ataupun pengajar itu kan sebenarnya kalau menurut saya itu tidak harus dilihat dari jenjang pendidikannya, entah itu dari SD ataupun SMP ataupun dari SMA ataupun PAUD. Karena selayaknya sebenar-benarnya pengajar itu adalah bagaimana caranya kita untuk mendidik putra-putri itu dengan sebaik-baiknya. Dan menurut saya itu bukan masalah meskipun saya harus menjadi guru atau menjadi pengajar di KB ataupun PAUD, meskipun ijazah saya adalah ijazah MI. Karena dengan kita mengajar anak sedari dini dengan pembelajaran yang positif, dengan pembelajaran yang berlandaskan karakter dan lain sebagainya, sedari kecil itu mampu menumbuhkan karakter-karakter yang positif juga untuk siswa. Dan pada waktu itu bersamaan dengan berkurangnya guru di PIAUD, karena ada anggapan bahwasanya guru di PIAUD itu kurang terlalu prestisiusnya tuh sangat kurang. Dan menurut saya awal dari kita untuk bisa mengajar itu ya memang dari PAUD, dari usia anak yang paling dini. Dan insya Allah nanti kalau memang kita ikhlas, kalau memang kita bersungguh-sungguh dalam mengajar anak meskipun di PAUD yang notabene kita sangat memerlukan kesabaran yang sangat full effort, insya Allah billah. Masya Allah, saya sangat setuju dengan Ustazah Mika ini. Masya Allah sekali penjelasan dari beliau ya. Nah, jadi meskipun Ustazah Mika ini lulusan PGMI, tapi tentunya Ustazah Mika juga sudah mendapatkan beberapa bekal ya untuk mengajar itu sebenarnya. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, untuk Ustazah Mika ini sendiri bergabung di kelompok bermain Asalam ya, itu sudah berapa lama Ustazah? Belum lama ya Ustazah, belum ada 1 tahun, kurang lebih masih 9-10 bulan, sekitar bulan November tahun 2023. Karena pada waktu itu ada satu gurunya yang keluar, yang saat ini sedang bekerja di luar pulau, dan saya menggantikan guru tersebut di KB Asalam. Masya Allah, 10 bulan ya Ustazah ya. Tapi sepertinya sudah memahami karakter anak dengan baik seperti itu. Alhamdulillah, karena kan kita sebagai perempuan, kita juga belajar bagaimana nanti menjadi ibu yang baik, dan kita kan juga menjadi guru yang pertama untuk anak-anak kita. Jadi meskipun saya yang notabene belum menikah, belum memiliki anak, ini sedikit demi sedikit sudah belajar bagaimana mengerti karakter dari seorang anak. Apalagi anak-anak yang jenjang usia KB itu kan masih 3-4 tahun ya, dan itu masih masa-masa mereka, masa-masa bermain. Pokoknya kegiatan itu full bermain. Jadi kita mengerti, oh ternyata usia-usia anak 3-4 tahun itu adalah usia mereka untuk aktif-aktifnya bermain. Masya Allah Ustazah. Lalu untuk usia anak PAUD tadi sekitar 3-4 tahun ya Ustazah. Masya Allah. Dan di kelompok bermain Asalam itu ada berapa kelas dan satu kelas itu diisi berapa anak Ustazah?
Untuk saat ini di KBA Salam ini hanya ada satu kelas saja. Jadi dalam satu sekolah itu hanya ada satu tingkatan saja kelompok bermain itu, dan siswanya itu ada 11 anak. Ada empat perempuan dan 7 laki-laki. Nah, untuk gurunya sendiri ada berapa Ustazah? Untuk gurunya ada 3, yang satunya ada Bu Umumi, itu adalah kepala PAUD-nya, kepala KB-nya. Yang kedua ada Bu Ririn. Bu Ririn ini adalah sebagai pengajar yang sekaligus mendobel sebagai bendahara, dan saya adalah pengajar yang yang terakhir. Lalu bisa dijelaskan bagaimana pembelajaran di kelas itu berlangsung Ustazah, dari pagi hingga anak-anak itu pulang? Jadi pembelajaran itu berlangsung dari jam 7. Jam 7 itu kita sudah usahakan untuk bisa masuk semuanya. Siswa diantarkan kedua orang tuanya ataupun bapaknya ataupun ibunya seperti pada sekolah-sekolah lainnya. Setelah itu dibiasakan untuk melepas sepatu dan menata atau ditaruh di rak begitu. Sudah disediakan ya. Jadi sedari dini kita melatih mereka untuk tertib, untuk disiplin dengan memulai melepas sepatu, setelah itu ditata di rak ataupun di lantai, tapi ditata secara rapi seperti itu. Nah, setelah itu mereka masuk ke dalam kelas, setelah itu menata tasnya sendiri di tempat duduknya. Jadi setiap siswa nanti sudah ada kursi dan juga mejanya sendiri-sendiri. Dan setelah itu nanti mengantri untuk mengaji. Jadi setiap pagi itu setelah mereka datang ke sekolah, sebelum pembelajaran itu dilaksanakan, pembiasaan yang paling utama itu adalah mengaji. Dan setelah mengajinya selesai, kita laksanakan senam bersama. Jadi sekitar pukul 8:30 ketika kegiatan mengaji sudah selesai semua, kita laksanakan senam bersama. Nah, baru ketika senam bersama itu sudah selesai, kita pendinginan terlebih dahulu. Setelah itu kita berdoa, kita memulai pembelajaran. Kita belajar kadang juga berkelompok, kadang juga individu. Nah, baru setelah itu istirahatnya kita full bermain dengan anak-anak. Jadi guru dan juga siswa itu kita full bermain dengan anak-anak. Dan pembelajaran yang seperti itu kita laksanakan pada hari Senin, Selasa, dan Kamis. Dan untuk hari Rabu full kita laksanakan kegiatannya di luar kelas, yaitu kegiatan berolahraga. Bisa kita jalan-jalan, bisa kita game, ataupun kita bermain yang lainnya. Jadi sudah terstruktur dan sudah sistematis ya, dari anak-anak datang sampai anak-anak pulang. Jadi untuk satu kelas itu tadi 11 anak dengan 3 guru, apakah sudah berjalan dengan efektif Ustazah? Kalau berjalan dengan efektif atau tidaknya itu begini ya Ustazah. Karena kan setiap siswa itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang pendiam sekali, ada mereka yang sangat atraktif, mereka yang sangat hektik, yang sangat heboh sekali, ada mereka yang hiperaktif, tidak bisa diam. Dan ketika mereka itu heboh sendiri-sendiri, yang kita gurunya hanya 3 itu sebenarnya kewalahan. Karena usia-usia 3-4 tahun itu kan kita belum bisa berkomunikasi secara kamu jangan gitu kan belum bisa. Berbeda kalau siswa yang sudah SD, itu sudah bisa untuk dinasihati. Kalau misal kita berkomunikasi seperti itu kepada anak umur 3-4 tahun itu susah. Jadi kalau berbicara efektif atau tidak, sebenarnya itu tergantung dengan pada waktu itu metode dan model apa yang kita gunakan. Tapi seringkali juga hal-hal yang metode yang kita lakukan itu tidak efektif karena mungkin siswanya tidak mood ataupun gurunya yang tidak mood, iklim pembelajarannya yang sudah membosankan ataupun lain sebagainya, dan itu menjadikan sebab pembelajaran kurang efektif. Lalu untuk tantangan mengajar sendiri gitu Ustazah, selain dari siswa yang aktif, ada nggak tantangan selain itu gitu Ustazah? Kalau tantangan ini sebenarnya relatif ya Ustazah, karena kalau tantangan ini sebenarnya lebih ke
kalau prasarana dan sarana prasarana insya Allah 70% sudah memadai, seperti peralatan buku, peralatan alat tulis sudah ada, alat bermain insya Allah juga sudah ada, meskipun belum lengkap dan belum apa ya, maksudnya kadang tuh siswa itu meminta sesuatu yang tidak ada di sekolah, dan itu tuh membuat kami harus memikirkan bagaimana ya caranya biar siswa ini betah di sekolah. Sebenarnya tantangan yang paling utama ya, karena kenapa? Kan siswa 11 itu ketika mereka sedang aktif-aktifnya dan kami yang guru 3 itu sedikit lengah, mereka itu pergi ke jalan raya, dan itu tanpa sepengetahuan kita. Dan itu kadang yang membuatnya adalah ketika pembelajaran itu membuat dia tidak betah. Dan sebenarnya PR-nya itu apa sih yang bisa buat peserta-peserta didik ini betah di sekolah, apa yang bisa membuat mereka itu betah belajar, betah bermain di sekolah, sebenarnya itu. Dan apalagi ya, tantangannya itu adalah ketika dari gurunya sendiri, gurunya pada waktu itu tidak mood, gurunya sendiri sedang tidak fit. Dan sebenarnya kan hal-hal pribadi itu tidak seharusnya dibawa ketika kita mengajar, tapi kan kami juga manusia, kami juga manusia, tidak bisa tidak bisa ketika kita nggak mood ya sebisa mungkin kita harus tetap memikirkan bagaimana nanti pembelajaran itu tetap berjalan, meskipun sedikit kayak ada emosi sedikit tapi tidak apa-apa, kita bisa, insya Allah kita bisa profesional. Iya, kita berusaha untuk profesional dan mengatasinya. Nah, untuk metode belajar sendiri tadi kamu sudah bilang gimana sih anak itu bisa betah di kelas, betah ketika pembelajaran, nggak lari-lari keluar, itu Ustazah sudah menemukan metode belum Ustazah untuk itu? Kalau sampai saat ini sebenarnya metode yang benar-benar masuk gitu belum ada ya, karena kita kembali lagi, karena yang kita hadapi itu adalah anak kecil gitu, dan anak kecil itu kan sukanya masih bermain. Jadi hal utama yang kita lakukan itu adalah media bermain. Jadi media bermain itu seperti misalnya kita buatkan project. Jadi anak-anak itu lebih suka ketika mereka belajar menggunakan project, Ustazah. Berbeda dengan mereka hanya menulis, menggambar, ataupun pembelajaran yang bersifatnya pasif. Mereka lebih suka pembelajaran yang bersifat aktif, seperti menempel, menggunting, setelah itu tebak-tebakan. Mereka lebih suka metode yang seperti itu, sehingga kita juga siapkan media untuk menempel, media untuk menggunting, media untuk mencocok. Dan karena apa ya, dengan seperti itu mereka tuh lebih anteng, mereka lebih menikmati pembelajaran yang seperti itu. Dan selain itu juga dengan metode yang apa ya, kita bisa sebut itu dengan metode kontekstual ya, karena kita bisa mengaitkan hal-hal di sekeliling siswa itu dengan pembelajaran. Dan memang metode itu dinilai efektif daripada hanya siswa mendengarkan guru, daripada siswa hanya menulis, daripada siswa hanya mewarnai. Tapi di sisi lain metode yang itu tadi juga tetap digunakan untuk karena kan kita kalau terus-terusan pakai mencocok, pakai menempel dan lain sebagainya, kan kita harus siap media terus kan? Dan untuk meminimalisir itu juga, kita juga sering menggunakan buku pembelajaran yang digunakan itu untuk meminimalisir dari kita harus membuat semacam LKPD untuk menempel maupun menggunting maupun mencocok tadi. Masya Allah, ternyata Ustazah Mika ini sangat-sangat Masya Allah sekali. Nah, selain itu tadi ada nggak Ustazah strategi belajar di luar kelas seperti itu supaya anak-anak itu nggak bosan? Kita beberapa kali melakukan kegiatan di luar kelas, seperti kita piknik. Kita pernah piknik beberapa kali dengan kita membawa makan. Kita membawa, jadi siswa itu membawa makan siang dan juga minuman. Kita piknik di lapangan gitu. Alhamdulillahnya di dekat KB itu ada lapangan, dan kita bisa menggunakan itu untuk kegiatan kita. Jadi kita main bola, kita latihan melompat, kita latihan berlari, dan setelah itu kita makan bersama di sana.
dengan suasana piknik. Selain itu juga kita juga membawa media seperti banner. Jadi di bannernya nanti itu ada permainan seperti permainan nanti melompat, seperti meloncat menggunakan satu kaki ataupun dua kaki, dan itu sangat membuat siswa itu antusias karena rata-rata siswa PAUD itu adalah siswa yang suka bergerak. Mereka suka kegiatan-kegiatan yang bergerak begitu. Insya Allah. Jadi sudah pernah piknik juga ya Ustazah? Sudah. Masya Allah. Nah, selain itu tadi, Ustazah kan sebagai seorang guru itu, ada nggak Ustazah tuntutan sebagai seorang guru yang terasa seperti memberatkan Ustazah, atau Ustazah gimana ya, rasanya ngoyo gitu Ngoyo. untuk mencapai itu gitu? Sebenarnya kalau ketika berhadapan dengan siswa itu seperti terasanya tuh gini, kalau waktu kita sekolah itu kan hiruk pikuk sekolah itu sangat ramai sekali kan, tapi ketika kita pulang itu udah sekolah itu kosong, senyap, sudah hilang semua, kemana suara-suara tadi gitu. Dan tapi itu sangat menyenangkan sekali, itu bukan menjadi suatu beban buat saya pribadi ya, tapi yang membuat saya menjadi apa sih ini kok saya nggak bisa, adalah bagaimana caranya kita untuk menyelesaikan administrasi. Karena begini, saya kan dari PGMI ya, saya dari PGMI dan sebenarnya tidak terlalu jauh juga dari PGMI di PIAUD, tapi untuk masalah administrasi itu sangat banyak sekali. Kita harus mengerjakan laporan ini itu, kita harus mengerjakan proposal, kita di lain sisi kita juga harus membuat RPP dan juga silabus, dan di lain sisi juga kita harus mempersiapkan kira-kira metode apa ya untuk pembelajaran besok, kira-kira strategi apa ya yang cocok untuk pembelajaran besok. Jadi menurut saya yang membebani itu, sedikit membebani itu adalah ketika kita harus berpikir bercabang untuk mengerjakan laporan, untuk mengerjakan proposal dan lain sebagainya, yang notabene itu bukan ranah saya sebenarnya, karena lintas jurusan itu tadi. Jadi pada intinya itu administrasi. Iya. Mungkin nggak hanya saya ya, tapi guru-guru yang lainnya di jenjang SD, SMP maupun SMA, sebenarnya tantangan terberatnya guru itu bukan pada mengajar, tapi pada administrasinya itu. Ya Allah, semangat ya Ustazah. Lalu sebagai seorang guru Ustazah, guru itu kan juga manusia, perlu diapresiasi gitu. Selama Ustazah menjadi guru ini ya, selama 10 bulan ini, ada nggak feedback dari orang tua atau siswa yang paling berkesan untuk Ustazah? Selain dari perkembangan anak itu kan sudah pasti ya, sudah bahagia. Sebenarnya menjadi guru di KB ini adalah pengalaman pertama saya untuk mengajar, Ustazah. Jadi di lain sisi saya pernah magang, saya pernah praktikum, tapi kan itu masih di jenjang saya mahasiswa ya. Untuk pure saya mengajar di sebuah sekolah terlepas dari kegiatan kampus itu kan baru pertama kali ini. Dan ketika itu sekitar masuk di semester genap tahun ini, saya mendapat bingkisan dari para wali, dan itu di luar ekspektasi saya. Oh, masa sih jadi guru tuh kayak gini, masa sih jadi guru itu kita dapat something dari dari wali gitu kan. Nah, pada waktu itu saya dapat kain baju, dan kain baju itu kain baju sama apa ya, jilbab kalau nggak salah. Jadi kain bajunya itu diberikan ke saya dan juga ibu guru yang lainnya, dan itu sebenarnya suatu hal yang luar biasa sekali, karena saya baru pertama kali itu menjadi seorang guru. Setelah itu saya mendapatkan hadiah, saya mendapatkan sesuatu yang sangat bermanfaat sekali untuk guru, dan itu bisa kami gunakan untuk kegiatan pembelajaran. Jadi ternyata di lain sisi kita melihat perkembangan siswa yang semakin hari juga semakin hebat,
kadang itu meskipun mereka mengaji, menulis, membacanya itu belum bisa, tapi dilihat dari karakter, oh mereka menjadi seseorang yang pengasih, mereka menjadi seseorang yang santun dan sopan, itu sudah menjadi hal yang luar biasa sekali bagi kami seorang guru. Ya Allah, memang itu ya tujuan menjadi guru itu sendiri. Nah, menjelang detik-detik podcast nih Ustazah ya, apa sih makna guru bagi Ustazah itu sendiri? Dalam sekali ya. Nah, ada sendiri salah ya Ustazah. Makna guru, oke, kalau saya ya, sebenarnya sampai detik ini pun saya juga belum tahu apa sih sebenarnya makna guru itu. Karena sebenarnya kalau menurut saya guru itu tidak bisa untuk membuat anak pandai, itu sebenarnya itu bukan tugasnya guru. Itu bukan tugasnya guru, tapi melainkan itu adalah niat dan hati dari siswanya sendiri. Karena seusaha apapun guru, tapi kalau di dalam niatnya siswa itu aku nggak pengen pintar, itu kan udah susah banget ya. Jadi kan mereka nggak bisa untuk kita jadikan seseorang yang sesuai dengan niat kita gitu. Jadi kalau makna guru itu menurut saya adalah bagaimana cara kita untuk melatih mereka dalam berkarakter. Hanya itu saja, karena untuk hari-hari ini sebenarnya yang siswa butuhkan itu adalah bukan pure akademisinya mereka, tapi adalah karakter. Bagaimana mereka bersikap kepada orang yang lebih tua, bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah nantinya, bagaimana caranya mereka menyikapi hal-hal yang menurut mereka itu susah dan lain sebagainya. Jadi untuk saat-saat ini tujuan guru ataupun fungsi guru yang sebenarnya adalah bagaimana melatih karakter mereka, karena kan karakter itu sebenarnya sudah ada di diri mereka sendiri-sendiri, tinggal bagaimana cara seorang guru itu mengolah karakter itu supaya siswa yang diajar itu juga memiliki karakter yang akhlakul karimah. Ya, jadi pada intinya yaitu pendidikan karakter saja. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Ustazah, apa nih pesan dan juga harapan Ustazah untuk guru-guru di luar sana, terutama guru PAUD itu sendiri? Sabar. Sabar, banyak sabar, karena kembali lagi beda siswa itu beda sifat, dan ketika kita dibenturkan dengan sifat-sifat mereka yang A, B, C, D, E, sedangkan sifat kita yang seperti ini dan kita tidak bisa memaklumi mereka, ya sudah, selesai di siswanya, selesai di gurunya. Jadi kita harus banyak-banyak sabar. Kita yang harusnya belajar, kita yang harusnya lebih banyak belajar. Kita belajar bagaimana mengerti sifat daripada siswa-siswa, bagaimana caranya kita untuk mengendalikan ego kita, karena kan yang bisa melunakkan ego itu kan adalah diri kita sendiri. Dan untuk saat ini kan guru ini menjadi contohnya dari siswa. Jadi kalau kita tidak menurunkan ego kita, ya sudah, siswanya akan, mohon maaf kalau misal keras kepala, juga akan semakin keras kepala. Kalau siswanya tidak mau belajar juga akan semakin tidak mau belajar, karena gurunya sendiri pun tidak mau menurunkan egonya dan tidak mau mengerti, oh berarti siswa itu punya sifat kayak gini, punya model belajar seperti ini, berarti saya harus menyiapkan model pembelajaran yang bisa diterima oleh siswa. Masya Allah, sangat dalam sekali ya ternyata penjelasan dari Ustazah Nike. Nah, sekarang kita sudah di penghujung podcast. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustazah Nike yang sudah menyempatkan waktunya. Padahal hari ini Ustazah Nike harusnya lomba voli loh. Insya Allah, terima kasih Ustazah. Semoga kedepannya menjadi guru yang sesuai harapannya Ustazah, tujuannya tercapai. Amin. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.